logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno logos yang berarti hasil pertimbangan, akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika itu untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi masih dalam artian seni berdebat. Adapun Alexander Aprodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi itu merupakan orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika merupakan salah satu cabang filsafat yang sebagai ilmu logika disebut dengan ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Adapun kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu, yang secara terminologis logika didefinisikan sebagai teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari satu pangkal pikir tertentu yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga dapat dilacak kembali, sekaligus juga benar yang berarti dituntut kebenaran, bentuknya sesuai dengan isi. Adapun contohnya seperti pada kupu-kupu yang mengalami fase metamorfosa. Karena sebelum menjadi kupu-kupu adanya tahapan-tahapan yang dilalui, yaitu yang pertama dari fase telur, kemudian menetas menjadi ulat, lalu kemudian berubah menjadi kepompong, yang selanjutnya menjadi kupu-kupu. Penyimpulan di atas dikatakan penyimpulan yang sah karena sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak dibuat-buat atau bisa dibilang masuk akal. Menurut Louis Olcott Soft, logika itu merupakan ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menguraikan tentang aturan-aturan serta cara untuk mencapai kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat premis. Contoh penerapan ilmu logika dalam kehidupan manusia, misalnya pada manusia yang mengalami penyakit serak pada tenggorokan, maka pengobatannya dapat dilakukan dengan minum air putih. Logikanya, air putih adalah cairan yang diperlukan manusia untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian bisa juga memberi kekuatan kepada leukosit untuk menjalankan tugasnya menghasilkan makrofag untuk membunuh patogen yang masuk. Kemudian air putih juga bisa menjadikan kekebalan tubuh itu meningkat sehingga luka yang dihinggapi bakteri akan sembuh dan akhirnya tenggorokan menjadi lapang dan bisa dikatakan sembuh. Kemudian yang berikut macam-macam logika. Macam-macam logika menurut Deliang Gie itu yang pertama, logika dalam pengertian sempit dan luas. Adapun logika dalam pengertian sempit itu searti dengan logika deduktif atau logika formal, sedangkan dalam arti luasnya pemakaian logika itu mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Kemudian yang berikut logika deduktif dan induktif. Logika deduktif itu merupakan cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Contoh dari logika deduktif itu seperti semua mahasiswa Universitas Megareski semester 1 tinggal 5 Mahat. Firman adalah mahasiswa Universitas Megareski semester 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Firman tinggal di Mahat. Adapun logika induktif itu merupakan cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus terlebih dahulu dipakai untuk penarikan kesimpulan. Dalam hal ini mencakup logika formal atau yang disebut dengan logika minor, mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Adapun logika material atau mayor itu mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Sedangkan logika material atau mayor itu mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Kemudian mempelajari sumber-sumber dan asal pengetahuannya, alat-alat pengetahuannya, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan tersebut.
Yang berikut ada logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku secara umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam suatu cabang ilmu dari istilah pernyataan yang dimaksud. Adapun logika terapan itu merupakan pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa keseharian. Yang berikut logika filsafati dan matematik. Logika filsafati itu merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika kewajiban dengan etika atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika matematik itu menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Selanjutnya pengertian penalaran. Penalaran merupakan kemampuan manusia untuk melihat dan memberikan tanggapan tentang apa yang dia lihat. Karena manusia adalah makhluk yang mengembangkan pengetahuan dengan cara yang bersungguh-sungguh. Dan dengan pengetahuan ini, dia mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penalaran dalam contoh nyata dapat kita lihat pada perbedaan manusia dengan hewan, yaitu apabila terjadi kabut, itu burung akan terbang untuk menghindari polusi udara yang memungkinkan dia untuk tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan manusia akan mencari tahu mengapa sampai terjadinya kabut. Bagaimana cara menghindari kabut? Apa saja komponen-komponen yang terkandung di dalam kabut? Apa saja penyakit yang diakibatkan oleh kabut? Dan dari penalaran manusia itulah bisa terjadi dua hal, yaitu manusia mempunyai bahasa dan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Nah, dua hal inilah yang membedakan manusia dengan hewan, yang diharapkan bahwa manusia akan mampu memosisikan dirinya di tempat yang benar. Kemudian macam-macam penalaran. Yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif atau disebut juga logika deduktif, yaitu penalaran yang membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan apabila lebih dahulu telah diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua atau sejumlah di antara suatu kelompok barang. Penarikan kesimpulan secara deduktif itu biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogisme. Nah, silogisme ini dibentuk oleh dua pernyataan yang disebut dengan premis, yakni premis mayor dan premis minor, yang diikuti dengan sebuah kesimpulan atau konklusi. Dan fakta lain bahwa silogisme adalah rangkaian 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan. Penalaran induktif disebut juga dengan logika induktif, yaitu penalaran yang membicarakan tentang penarikan kesimpulan bukan dari pernyataan-pernyataan yang umum, melainkan dari pernyataan-pernyataan yang khusus. Kesimpulannya hanya bersifat probabilitas berdasarkan atas pernyataan-pernyataan yang telah diajukan. Adapun macam-macam penalaran induktif, yaitu yang pertama ada penyimpulan cara kausal, yakni penyimpulan yang berusaha untuk menemukan sebab-sebab dari hal-hal yang terjadi. Bila diajukan suatu perangkat kejadian, maka haruslah diajukan pertanyaan, apakah yang menyebabkan kejadian-kejadian itu? Misalnya seperti terjadi suatu wabah penyakit tipes. Apakah yang menyebabkan timbulnya wabah tipes? Yang kedua, analogi. Penalaran secara analogi itu merupakan cara nalar dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Contohnya, kita ingin membuktikan adanya Tuhan berdasarkan susunan dunia tempat kita hidup. Nah, dalam hal ini, kita dapat mengatakan sebagai berikut. Perhatikanlah sebuah jam. Seperti halnya dunia, jam tersebut juga merupakan mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian yang sangat erat hubungannya yang satu dengan yang lain. Kiranya tidak seorang pun beranggapan bahwa sebuah jam dapat membuat dirinya sendiri atau terjadi secara kebetulan. Susunannya yang sangat rumit menunjukkan bahwa ada yang membuatnya. Demikian pula, secara analogi, adanya dunia yang menunjukkan pembuatannya, karena dunia kita ini sangat rumit susunannya dan bagian-bagiannya yang berhubungan sangat erat satu dengan yang lain secara baik. Dengan demikian, penalaran ini terdiri dari membandingkan jam dengan dunia dan dari persamaan-persamaan tertentu menyimpulkan persamaan-persamaan yang lain. Beralih ke pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan berpikir logis dan empiris. Logis, yakni masuk akal, dan empiris, yakni secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Hilway, selain itu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan.
Menurut Sujono Sumargono, metode ilmiah merupakan garis besar dari dua macam, yaitu metode analitiko-sintesa dan metode non-deduksi. Metode analitiko-sintesa merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesis. Adapun metode analisis itu merupakan cara penanganan terhadap sesuatu objek ilmiah tertentu dengan jalan untuk memilah-milahkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya. Misalnya, seorang filsuf memahami kata atau istilah keberanian dari segi eksistensi. Dia mengungkapkan bahwa makna kata ini berdasarkan bagaimana kata ini digunakan dan mengetahui sejauh mana kata keberanian ini menggambarkan realitas tersebut. Apabila kita menggunakan metode analisis dalam babak terakhir, kita akan memperoleh pengetahuan analitis. Kemudian metode sintesis. Metode sintesis merupakan cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya, sehingga menghasilkan sesuatu pengetahuan yang baru. Contohnya, yang pertama yaitu ilmu adalah aktivitas, kemudian ilmu adalah metode, ilmu adalah produk. Jadi hasil sintetisnya itu bahwasanya ilmu merupakan aktivitas, metode, dan produk. Kemudian metode non-deduksi. Metode non-deduksi itu merupakan gabungan dari metode induksi dan metode deduksi. Metode induksi merupakan suatu cara yang dipakai untuk mendapati ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, yang kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya, kita mempunyai fakta bahwa kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, demikian juga dengan singa, kucing, dan berbagai binatang lainnya. Dari kenyataan-kenyataan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya semua binatang tersebut mempunyai mata. Metode deduksi. Metode deduksi itu merupakan suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, yang kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Demikianlah pemaparan materi mengenai logika dan pemikiran ilmiah, yang mana saya mengambil sumbernya dari Kurniawati Buton, yang mana beliau mengambil referensi dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama dari https://lampung.kemenak.go.id, artikel 15012, Kerukunan Antarumat Beragama Menurut Pandangan Islam, Wahyudin DKK 2009, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Jakarta. Kemudian yang kedua diambil dari PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, Daud Ali Muhammad 1998, Pendidikan Agama Islam Jakarta Raja Walu Pers. Dan yang terakhir dari Sairin Winata 2002, Kerukunan Umat Beragama, Pilar Utama Kerukunan Berbangsa, Butir-butir Pemikiran. Adapun dari pemaparan materi tersebut dapat diambil analisis bahwasanya dalam mempelajari suatu nilai kebenaran, manusia itu dituntut untuk bisa memanfaatkan wahana berpikir yang dimilikinya. Manusia juga harus mampu untuk memosisikan dirinya di posisi kebenaran, yang mana hal yang harus dilakukan manusia adalah menempatkan penalaran. Penalaran sebagai salah satu langkah menemukan titik kebenaran. Pengetahuan inilah yang disebut dengan ilmu, dan ilmu inilah yang membuat manusia bisa berpikir. Di dalam penalaran ditemukan logika. Nah, logika itu yang melahirkan deduksi dan induksi, yang secara umum induksi dan deduksi merupakan suatu proses pemikiran untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang benar yang didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki. Metode ilmiah yang berkaitan dengan gabungan dari metode deduksi dan metode induksi itu dapat menjadi suatu proses pemikiran yang dapat dituangkan dalam pembuatan metode ilmiah dan juga membuktikan tentang adanya penalaran yang melahirkan logika dibantu dengan metode deduksi dan induksi, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang baru.